Puji Tuhan saudara sekalian yang ada di rumah. Saya berharap kalian semuanya sehat ya. Saya sungguh really miss kaum kalian dimanapun kalian berada. Sudah hampir setahun kita tidak ketemu ya. Nah, hari ini kita mau sama-sama baca firman Tuhan. Sebelum kita baca firman Tuhan, kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari yang indah ini. Berkatilah kami semuanya Tuhan, yang menyampaikan firman Engkau, yang mendengarkan. Kami sungguh semuanya bisa dikuatkan oleh firman Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita mau sama-sama baca firman Tuhan yang di Ulangan pasal 8 ayat 17 sampai 18. Silakan sampai bantu Bapak baca. Ulangan pasal 8 ayat 17 sampai 18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang telah diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Nah, saudara sekalian, jauh-jauh hari sebelum bahwa Tuhan Yesus menjadi manusia ke dunia ini, Tuhan sudah ingatkan bangsa Israel, janganlah kamu bermegah. Janganlah di dalam hati kamu ini, kamu merasakan apapun yang kamu ada itu adalah dengan ketenaga, dengan apa? Kekuatan Anda dan saya. Nah, kita harus mau ingat, ini semuanya adalah anugerah, adalah berkat, ya kan? Yang Tuhan berikan. Jangan kita bermegah. Nah, kita orang yang percaya dengan Tuhan Yesus, ya, jangan kita mempunyai mindset, saya kalau kenal Tuhan harus jadi orang miskin. Saya jadi orang Kristen harus menjadi orang yang kere. Bukan. Tuhan mau berkati kita. Dia janji kita akan menjadi yang pemimpin, bukan yang jadi ekor. Nah, Tuhan mau berkati kita. Cuman ada satu hal. Sering sekali orang Kristen, termasuk saya dulunya, kita merasakan kita tidak butuh Tuhan. Saya masih ingat saudara sekalian, waktu saya belum pulang dari Australia tahun 88. Saya mau bisnis dan saya sombong sekali. Saya kiranya Tuhan, udahlah jangan ikut campur tangan lah, apapun yang saya lakukan, mau buka pabrik kek, mau buka ini kek, mau itu kek, nggak usah lah. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Karena saya di luar sih nggak kelihatan, oh kelihatannya kok Amin baik-baik ya, oh orang yang rendah hati. Tapi hati saya itu sombong. Sombongnya apa? Aku punya papa, punya pabrik, punya tanah. Saya bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Koi, bisa bahasa Teochew, bisa bahasa Hokkien, bisa bahasa Skye, bisa bahasa Cantonese. Saya merasakan sombong gitu loh. Dan nggak usah Tuhan. Jadi udah buka perusahaan ini, udah tuh buka perusahaan itu. Saya masih ingat saya ada 23 perusahaan. Nah, di sanalah itu Tuhan itu mengajar saya, mendidik saya, mengizinkan itu semuanya terjadi. Akhirnya saya baru sadar bahwa aku ini tidak bisa hidup tanpa dia. Nggak usah kita sombong. Nah, ingat saudara sekalian, untuk setiap proses dalam hidup kita akan selalu ada sukacita yang menyelimuti hidupmu. Di dalam kesusahan itu Tuhan Yesus mau memberikan ke kita sukacita, tapi kadang-kadang kita ini yang jadikan itu jadi duka cita. Kita sombong, ya kan? Dan kita merasakan aku tidak butuh Yesus, aku sanggup kok. Nah, inilah yang paling jelek untuk manusia. Jadi kalau saya bilang orang Kristen nggak enak, saya bicara diri saya sendiri aja. Saya pernah sombong begitu. Tapi Brother White bilang, Brother Amin, why are you so busy? Kenapa kamu sibuk? Dalam hati saya bilang, aduh Brother White, you kan pendeta, you kan nggak tahu orang bisnismen seperti apa. Sombongnya setengah mati. Akhirnya dipukul Tuhan babak belur. Baru tahu Tuhan, aku bertobat Tuhan. Aku minta Tuhan, ampun Tuhan. Minta Tuhan Yesus maafkan saya, kesombongan saya. Nah, hari ini ayat ini luar biasa. Supaya Tuhan mau kita sadar bahwa apapun yang ada dalam hidup kita itu adalah berkat dari Tuhan, adalah pertolongan dari Tuhan. Saudara sekalian, Albert B.W. selalu ada harapan baru untuk setiap hati yang menempatkan hidupnya dalam naungan kasih-Nya Yesus. Jadi dengan kata lain, sesudah kejadian itu, saya minta tolong ampunin dan Tuhan mulailah. Ya, saya mulai ketergantungan hidupku itu dalam kasih-Nya Tuhan Yesus.
Dia membuat hidup saya itu semakin mengenal tujuan hidup saya. Bahwa bisnis saya itu adalah menopang pelayanan saya. Jangan kita sombong. Gue nggak mau jadi pendeta, gue nggak mau jadi pekerja, gue hanya mau menjadi fund manager untuk funding gereja. Aduh, semuanya setengah mati loh. Kalau banyak duit aja mau kasih gereja. Tuhan nggak mau duit kamu, dia cuma mau hati kamu. Nah, itulah yang terjadi dalam hidup saya. Nah, kerendahan hati dan ketulusan hidupmu di hadapan Tuhan Yesus dalam menerima karya kasih-Nya itu adalah bukan untuk menjadikan kamu hebat dan kuat terhadap sesamamu, melainkan menjadikan kamu sebagai bagian dari karya kasih-Nya Yesus kepada sesamamu. Jadi jangan kita anggap this is me, this is my life, I do it my way, you shut up, you dumb, I am smart guy. Jangan. Saudara sekalian ingat, jangan kalian kayak saya. Dulu ya waktu muda, sekarang saya udah tua, udah nggak punya hati seperti ini, udah benar-benar bertobat dah. Nah ini kenapa saya bisa begitu? Karena saya sudah ngalamin. Kenapa saya bisa, saya bangun gudang. Setiap gudang, adik saya punya gudang atau saya punya gudang, saya kasih nama apa? Petrus. Gudang apa? Roma. Gudang apa? Amos. Dia tanya, kenapa kok kamu mau gitu? Saya bilang, saya takut. Saya takut pada suatu hari, kalau kita sudah ada uang, kita sombong. Jadi kalau ada nama gereja, Galatia, oh ini gudang Galatia. Ini yang Tuhan berkati loh. Nah itulah saya takut. Saya takut sama ayat ini. Itu 25 tahun yang lalu. Nah, hari ini saudara sekalian, baiklah kita tahu tujuan hidup kita dan sadar. Baiklah hebat dan kuatmu dalam karya kasih-Nya Yesus yang membawa sukacita kepada mereka yang menaruhkan harapan akan kasih-Nya Tuhan Yesus dan mengarahkan tujuan hidup mereka kepada hati Yesus yang kudus. Mari kita ingat satu hal. 2021 hidup aku adalah buat Tuhan Yesus. Dan kalau saya tahu, saya serahkan ke Tuhan, Tuhan pasti akan berkati aku. Dan ingat satu hal di Roma pasal 5 ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Marilah pengharapan kita ini hanya di dalam Tuhan Yesus. Ayat ini cocok sekali buat kita. Yang kerja juga iya, yang usaha juga iya. Marilah tahun 2021 ini ya kita bangun, aduh Tuhan, enak banget ya rumah saya ya. Kamu langsung bilang, Tuhan Yesus, terima kasih atas rumah ini. Tuhan, enak banget mobil saya. Langsung katakan, Tuhan, ini adalah titipan Engkau buat saya dan anak-anak. Ingat, tumpanglah tangan setiap rumah, setiap barang yang kamu ada. Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, tidak ada apa yang harus aku megah. Ini semuanya berkat Engkau. Dan titipan Engkau buat saya. God bless you. 2021 akan menjadi tahun yang luar biasa, berkat Tuhan turun buat kita. Asal satu hal, kita taat kepada firman Dia, ikutin firman Dia dan cinta Dia. Dan tolong ikut doa pagi kalau ada waktu. Itu Zoom Bible Study hari Selasa, doa pagi Senin, Rabu, Jumat, tiap pagi jam 6 sampai jam 7. Dan tolong Selasa dulu ada ikut waktu ikut Zoom Bible Study. Dan kalau memang minggu on time untuk dengar firman Tuhan supaya Anda dikuatkan dan diurapi dan diberkati oleh Tuhan Yesus karena engkau dekat dengan firman Dia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat Engkau yang begitu luar biasa. Tuhan, bentuklah kami, ubahlah kami, sadarkan kami Tuhan supaya kami tidak bermegah kesuksesan kami. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami tangan Engkau. Haleluya. Amin.